Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novitayanti dengan NIM 18011127, kelas Bot Ranger. MRI singkatan dari Magnetic Resonance Imaging. MRI adalah suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Untuk mengetahui lebih lanjut, Magnetic Resonance Imaging atau MRI adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potong penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 Tesla sampai dengan 1,5 Tesla dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Dasar dari pencitraan resonansi magnetik adalah fenomena resonansi magnetik dari inti benda. Resonansi magnetik sendiri adalah getaran inti atom atau nukleon karena adanya penyerahan momen magnetik inti dari bahan oleh medan magnet luar rangsangan gelombang EM yang tepat dengan frekuensi gerak gasing inti tersebut. Cara kerja MRI. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh manusia sebagian besar terdiri dari H2O atau air yang mengandung dua atom hidrogen yang memiliki nomor atom ganjil, yang pada intinya terdapat satu proton. Inti hidrogen merupakan kandungan inti terbanyak dalam jaringan tubuh manusia, yaitu 1019 inti, memiliki konsentrasi tertinggi dalam jaringan 100 kg dan memiliki gaya magnetik terkuat dari elemen lain. Dari aspek klinisnya, perbedaan jaringan normal dan bukan normal didasarkan pada deteksi dari kerelatifan kandungan air atau proton hidrogen dari jaringan tersebut, sehingga melalui MRI dapat diketahui apakah di dalam tubuh pasien terdapat kanker yang notabene merupakan jaringan tidak normal dalam tubuh manusia. Berdasarkan dari kondisi yang ada, maka prinsip dasar dari cara kerja suatu MRI adalah inti atom hidrogen yang ada pada tubuh manusia atau yang merupakan kandungan inti terbanyak dalam tubuh manusia berada pada posisi acak atau random. Ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar, posisi inti atom ini akan menjadi sejajar dengan medan magnet yang ada. Kemudian, inti atom hidrogen tadi dapat berpindah dari tingkat energi rendah kepada tingkat energi tinggi jika mendapatkan energi yang tepat, yang disebut sebagai energi Lamor. Ketika terjadi perpindahan inti atom hidrogen dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, akan terjadi pelepasan energi yang kemudian ini menjadi unsur dalam pembentukan citra atau dikenal dengan istilah Free Induction Design atau FID. Secara ringkas, proses terbentuknya citra MRI
dapat digambarkan sebagai berikut. Bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila signal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah, atau dengan kata lain mengadakan resonansi. Bila signal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan signal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radio. Scanner pada MRI terdiri dari radiofrequency coil, gradient coil, magnet scanner, pasien, dan yang terakhir patient table. Modalitas MRI mempunyai sistem instrumentasi yang terdiri dari magnet utama, gradient magnet atau gradient coil, radiofrekuensi, dan sistem komputer. Yang pertama, 1. Magnet utama. Magnet utama adalah magnet yang memproduksi kuat medan yang besar dan mampu menginduksi jaringan atau objek sehingga menimbulkan magnetisasi dalam objek itu sendiri. Medan magnet yang digunakan untuk diagnosis medis mempunyai jangkauan antara 0,1 Tesla sampai 3,0 Tesla. Pembangkitan medan magnet untuk MRI pada saat ini menggunakan salah dari tipe magnet, yaitu magnet permanen, yang terbuat dari bahan ferromagnetik, magnet resistif, atau magnet superkonduktif. Sedangkan untuk menjaga kestabilan, keseragaman, atau kehomogenan, medan magnet utama dipasang koil elektromagnetik yang disebut SIM coil pada pusat koil utama. Homogenitas magnet diharapkan berkisar antara 1 sampai 10 ppm. Magnet utama berfungsi sebagai penghasil medan magnet untuk mensejajarkan inti atom hidrogen yang terjadinya acak di dalam tubuh. Ada 3 jenis magnet yang bisa digunakan pada pesawat MRI. Yang pertama, magnet permanen. Magnet permanen dapat menghasilkan kekuatan medan magnet sehingga 0,3 Tesla. Magnet ini dibuat dengan cara menginduksi medan magnet pada sebuah bahan ferromagnetik. Magnet ini berukuran besar dan beratnya mencapai 100 ton. Pemeliharaannya lebih murah dan daya kemagnetannya bersifat permanen. Yang kedua, magnet resistif. Magnet ini yang dapat menghasilkan medan magnet dengan kekuatan 0,2 Tesla sampai dengan 0,4 Tesla. Medan magnet resistif dibuat berdasarkan arus listrik yang dialirkan melalui kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik, sehingga medan magnet akan timbul di sekitar kawat. Tetapi untuk harus mengalami magnetisasi, maka memerlukan daya listrik yang kontinu agar membuat medan magnet yang terbentuk kuat. Beratnya kurang dari 100 ton. Medan magnet yang dihasilkan terbatas, yang terjadi akibat adanya aliran listrik pada kawat, kemudian menimbulkan panas yang cukup tinggi. Dalam penggunaannya memerlukan sistem pendingin. Yang ketiga, magnet superkonduktif.
dapat menghasilkan kekuatan medan magnet hingga 7 Tesla. Prinsip magnet superkonduktif sama dengan magnet resistif. Keduanya mengalirkan arus listrik melalui kawat yang dililitkan. Magnet superkonduktif menggunakan criogen yang berupa helium cair dan bahan ferromagnetik sebagai penghasil medan magnet, dan ditambahkan nitrogen cair sebagai pendingin. Penggunaan criogen dapat membuat resistensi pada kawat menjadi nol, sehingga arus yang mengalir dapat dinaikkan dan memungkinkan untuk menghasilkan medan magnet yang berkekuatan tinggi. Yang kedua, gradien magnet. Gradien magnet atau BO sepanjang ketiga sumbu-sumbu spasial ortogonal merupakan prinsip dasar produksi citra MRI. Gradien-gradien sepanjang sumbu yang lain dapat dijabarkan dengan kombinasi gradien-gradien yang ortogonal. Gambar 3 dan 4 menunjukkan skema dasar untuk memperoleh suatu gradien BO. Lilitan yang lebih dekat ke posisi yang dihendaki inilah yang memberi efek lebih besar pada medan magnet neto pada sebuah titik di tengah-tengah antara kedua lilitan. Dari beberapa sifat gradien medan magnet yang memberikan dampak pada penampilan sistem dan kualitas citra yang optimal adalah amplitudo. Gradien maksimum dapat diperoleh dengan membatasi tebal irisan dan FOV. Yang kedua, linearitas gradien mengacu pada keseragaman koefisien arah atau slope sepanjang sumbu. Gradien-gradien yang tidak linear dapat menimbulkan artefak. Kecepatan suatu gradien untuk dibangkitkan dari nilai 0 ke amplitudo maksimum harus diupayakan sesingkat mungkin. Yang ketiga, radiofrekuensi. Radiofrekuensi atau RF coil terdiri dari dua tipe coil, yaitu coil pemancar dan coil penerima. Fungsinya lebih mirip sebagai antena. Sistem radiofrekuensi terdiri dari komponen untuk transmisi dan menerima radiofrekuensi gelombang. Ia terlibat dalam pembentukan nukleo pemilih irisan dan menerapkan gradien sinyal akuisisi. Yang A, coil adalah komponen penting dalam kinerja sistem radiofrekuensi. Coil pemancar fungsinya untuk memberikan rangsangan energi RF yang merata ke seluruh volume pencitraan. Semua langkah-langkah ini dikendalikan dengan sebuah komputer yang juga mengatur pembangkitan deretan pulsa. Yang B, radiofrekuensi penerima atau RF receiver. Coil penerima harus peka terhadap sinyal radiofrekuensi. Magnetisasi transversal menginduksi arus bolak-balik dalam lilitan RF yang digunakan untuk penerima. Secara teknisi, bekerja pada frekuensi tinggi bukanlah hal yang mudah. Mungkin fungsi utama coil penerima adalah menunjukkan secara benar nilai-nilai amplitudo, periode, dan fasa dari sinyal MR yang datang ke dalam memori komputer. Yang keempat, jenis coil. Yang pertama, body coil. Body coil berbentuk lingkaran dan terdapat di dalam gantry. Coil ini dapat berfungsi sebagai transmitter dan receiver, memancarkan pulsa RF untuk semua jenis pemeriksaan organ tubuh dan menerima sinyal pada objek tubuh yang besar seperti abdomen dan torak. Yang B, head coil jenis volume coil. Head coil berbentuk seperti helm dan dipasangkan mengelilingi kepala pasien. Coil ini berfungsi untuk menerima sinyal pada pemeriksaan kepala, sedangkan sinyal RF pemancar diberikan oleh bodi. Yang ke C, spin coil jenis phase array.
Spin coil berfungsi sebagai penerima sinyal RF dan digunakan untuk organ tulang belakang. Yang gede, brass coil jenis pass array. Brass oil berfungsi sebagai penerima sinyal RF dan digunakan untuk organ payudara. Yang cervical coil jenis volume coil. Cervical coil berfungsi sebagai penerima sinyal RF dan digunakan untuk pemeriksaan organ leher. Yang F, knee coil jenis volume coil berfungsi sebagai penerima sinyal RF dan digunakan untuk pemeriksaan organ lutut. Yang G, surface coil adalah jenis coil yang digunakan untuk organ yang berada pada permukaan seperti organ ekstremitas. Yang H, seam coil berfungsi untuk menjaga kehomogenan medan magnet utama. Seam coil terletak di dalam gantry pada sisi lateral tubuh pasien. Yang kelima, meja pemeriksaan. Meja pemeriksaan biasanya berbentuk kurva dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien. Meja disesuaikan dengan bentuk lingkaran medan magnet atau magnet utama. Meja pemeriksaan dapat bergerak keluar dan masuk ke dalam gantry secara otomatis. Yang keenam, sistem komputer. Sistem komputer mempunyai beberapa komponen yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi. Sebagai contoh, sistem sinyal sekarang ini mempunyai 4 komputer, sebuah komputer induk sebagai komputer array, prosesor, dan 2 komputer yang berfungsi khusus sebagai status control modem.